Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Dalam sejarah, Majapahit tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada sekitar abad ke-12 Masehi di Jawa Timur dan mencapai puncak keemasan saat masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Dalam 700 tahun Majapahit, suatu bunga rampai tahun 1993 Masehi oleh Sartono Kartodirjo menjelaskan, pada masa keemasannya wilayah Majapahit mencapai Semenanjung Melayu dan Tumasik atau Singapura. Padahal berdasarkan riwayat dari Kitab Negara Kertagama, pada awalnya wilayah Majapahit hanya merupakan sebuah desa kecil bernama Tarih, tempat yang kini menjadi bagian kawasan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ekspansi awalnya hanya mencapai wilayah-wilayah bekas Kerajaan Singosari. Namun berkat kekuatan yang dibangun oleh Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit pun meluas pengaruhnya. Sartono menuliskan, kekuasaan Majapahit tidak hanya terbatas dari segi luas wilayahnya, tapi juga pengaruh ajaran Hindu yang semakin besar. Dalam Negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Birma, dan Thailand karya Khairul Fuad Yusuf tahun 2013, disebutkan ada tidak kurang dari 98 kerajaan yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit pada era pemerintahan Hayam Wuruk bersama patihnya Gajah Mada. Pengaruh Majapahit bahkan sampai ke negeri-negeri seberang. Dari Semenanjung Malaya, saat ini adalah wilayah Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, hingga sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa kejayaannya, Angkatan Laut Majapahit dikisahkan begitu dikdaya sehingga kerajaan ini disebut sebagai Talasokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Selain penataan birokrasi pemerintahan, sistem hukum, dan nilai-nilai tradisi besar, menurut Yusak Farhan dan Firdaus Sam dalam tafsir Kekuasaan menurut Gajah Mada tahun 2015 Masehi di Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan volume 11 nomor 1 tahun 2015 terbitan Universitas Nasional. Kekuatan militer memang jadi modal penting bagi Kerajaan Majapahit untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Yusak dan Firdaus menilai bahwa penaklukan dan persekutuan kekuatan militer merupakan cara yang diterapkan untuk mengukuhkan kedaulatan, melindungi rakyat setempat, dan mendapatkan pengakuan dari kekuatan politik pesaingnya. Selain itu, mereka berasumsi Majapahit menjalin hubungan intensif dengan Kekaisaran Cina yang kala itu menjadi kekuatan politik utama di Asia dengan pengaruh besar dalam bidang kemiliteran
di wilayah Nusantara. Namun mengutip karya Agus Arismunandar bertajuk Majapahit dan Negeri-Negeri Sezaman, Interaksi dan Pandangan di Jurnal Berkala Arkeologi volume 40 nomor 1 2020. Empu Prapanca dalam Negara Kertagama tidak menyebut Cina sebagai salah satu mitra Satata atau negara sahabat Majapahit. Meski begitu, tidak bisa dibantah banyak peninggalan yang menunjukkan pengaruh budaya Cina di situs Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Prapanca memang menyebutkan bahwa Cina merupakan salah satu negara asal para pedagang mancanegara yang berniaga di pusat Majapahit, selain juga India. Masih mengutip penjelasan dari Agus Arismunandar, kekuatan militer Majapahit setidaknya tergambar dari cara pandang orang-orang Cina masa lalu terhadap orang-orang Jawa atau Majapahit. Selain dinilai sebagai salah satu kerajaan tangguh karena tidak bisa ditaklukkan pasukan kiriman kekaisaran Kublai Khan, Jawa dianggap oleh orang-orang Cina sebagai negeri pemilik prajurit terbaik yang patut disegani. Sejumlah sumber tertulis memang menunjukkan Majapahit memperluas pengaruh kekuasaannya memakai kekuatan militer besar, terutama pada masa Raja Hayam Wuruk tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Dalam kitab Pararaton, seperti dijelaskan Munandar, tercatat Majapahit mengirimkan armadanya bersama bala tentara untuk menaklukkan Dompo atau Padompo di Pulau Sumbawa pada tahun 1357 Masehi atau 1279 Saka. Selain itu, Arya Kutawaringin atau Bali mengisahkan bala tentara Majapahit yang kuat di bawah pimpinan Patih Gajah Mada menyerang Bali untuk menaklukkan pasukan Grigis. Serangan Gajah Mada itu dilakukan melalui pendaratan dari pantai utara, pantai selatan, dan pantai timur Pulau Bali. Hal itu memperlihatkan besarnya kapasitas militer Majapahit. Sejumlah berita Cina era dinasti Ming memperlihatkan kekuatan militer Majapahit diperhitungkan. Misalnya, ada berita Cina yang menceritakan bahwa pada paruh kedua abad ke-14 penyerangan dilakukan Majapahit terhadap Suwarnabumi. Serangan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, tetapi sesudah Gajah Mada mangkat tahun 1377 Masehi, itu dipicu oleh langkah Raja Suwarnabumi mengirimkan utusan ke Cina 5 tahun sebelumnya. Yang menjadi masalah, pengiriman utusan itu tanpa sepengetahuan Raja Majapahit. Setelah penyerangan pada tahun 1377 Masehi, sebagaimana ditulis Munandar, putra mahkota Suwarnabumi tak berani mengumumkan dirinya sebagai raja baru. Sang putra mahkota lantas mengirim utusan yang meminta bantuan dan persetujuan kepada Kaisar Cina. Kaisar Cina memang mengirimkan surat persetujuan pengangkatan putra mahkota Suwarnabumi sebagai raja baru. Namun, kapal utusan Cina dihancurkan armada Majapahit saat berlayar menuju Suwarnabumi.
Menariknya, Kaisar Cina tidak melancarkan balasan, meski tahu bahwa utusannya dibunuh oleh tentara Majapahit. Baru pada awal abad ke-15, saat kekuatan Majapahit mulai mengalami kemunduran, armada dari Cina yang dipimpin Laksamana Cheng Ho menyambangi Jawa atau Majapahit. Armada Cheng Ho yang besar tercatat 7 kali berlayar ke negeri-negeri selatan dan 6 kali singgah di Pulau Jawa. Kedatangan Laksamana Cheng Ho yang diutus Kaisar Cina ke Jawa membuktikan peran Majapahit masih penting, tulis Munandar. Mengenal persenjataan Majapahit. Untuk senapan tentara Majapahit dalam urusan persenjataan, militer Majapahit sudah memanfaatkan teknologi senjata bubuk misiu yang dipelajari dari Cina. Salah satu senjata tentara Majapahit yang terkenal adalah cetbang. Cetbang pada awalnya dikenal sebagai bedil, yang dalam bahasa Tamil berarti wedil atau wedial. Cetbang pertama kali diciptakan dengan bahan perunggu dan kemudian mulai diproduksi dengan menggunakan besi pada awal abad ke-16. Ia memiliki panjang yang bervariasi mulai dari 1 hingga 3 meter. Cetbang 3 meter biasanya digunakan pada kapal-kapal perang atau jong Majapahit, sementara yang panjangnya 1 meter dipanggul perseorangan seperti basoka zaman sekarang. Teknologi senjata bubuk misiu ini diperkirakan mulai dikenal pasukan Raden Wijaya atau pasukan Majapahit saat invasi tentara Kubilai Khan dari Tiongkok di bawah pimpinan Eike Meise ke Jawa pada tahun 1293 Masehi. Kala itu, tentara Mongol menggunakan meriam untuk menyerang pasukan Daha. Selanjutnya, Majapahit mulai mengembangkan keahlian dan teknologi untuk menempa perunggu. Untuk produksi massal cetbang melalui industri rumahan yang digabungkan ke gudang senjata utama. Dalam catatannya yang sangat terkenal, The History of Java, Stamford Raffles menulis meriam telah banyak digunakan di Jawa sejak era Majapahit. Dengan teknologi ini, kemudian kerajaan-kerajaan kecil di Jawa pun berbondong-bondong meminta perlindungan kepada Majapahit. Panglima Angkatan Laut Majapahit yang paling terkenal dengan meriam cetbangnya adalah Empu Nala. Dalam kitab Negara Kertagama, sosok Empu Nala disebut sebagai Rakrean Tumenggung atau panglima perang yang bergelar Wiramandalika. Gelar ini disematkan karena jasanya kepada perluasan wilayah Majapahit.